Oke, selamat datang di channel saya CSI. Di sini kita akan membahas tentang prospek dan prediksi SLM dan XRP ke depannya ya. Karena kita lihat di sini XRP dan SLM sudah menembus batas resisten. Dan apa yang menyebabkannya gitu. Nah, mari kita mulai ya. Di sini kita lihat ya, berita hari ini tentang koin SLM dan XRP, penyebab meroket merupakan pembahasan yang akan kita bedah pada hari ini. Pada hari yang indah ini tentunya ya, karena bagi para hoarder, kondisi ini akan membuat sesuatu yang sangat berbahagia gitu melihat kondisi sekarang, di mana SLM meroket sejak deal kerjasama dengan pemerintah Ukraina dan memilih Stellar Lumen untuk pengembangan CBDC. CBDC itu apa gitu ya? CBDC itu adalah Central Bank Digital Currency yang akan membentuk uang negara berbentuk digital dan dibentuk oleh Bank Sentral Ukraina gitu. Dan tujuannya untuk membentuk CBDC adalah karena memanasnya perlombaan mata uang digital gitu. Yang kita ketahui baru-baru ini RRC juga sudah membangun ya, dan ada gonjang-ganjing juga yang belum terrealisasi, Libra mata uang Facebook gitu. Nah, itulah perlombaan yang memanas itu gitu maksudnya gitu. Dan di tahun 2021 ini adalah memang tahunnya kripto sih sebenarnya ya. Kita ketahui diperburuk juga oleh pandemi corona gitu. Sehingga kebutuhan akan penggunaan mata uang non tunai sangat diperlukan gitu seperti uang digital. Maka dari itulah yang menyebabkan koin SLM ini meroket gitu. Jadi bersama dengan Kementerian Transformasi Digital Ukraina, Stellar Development Foundation akan bekerja dengan untuk mengimplementasikan dan mengembangkan strategi yang ditingkatkan untuk aset digital di negara tersebut gitu. Ini akan memajukan pengembangan mata uang digital yang saat ini sedang dikerjakan oleh Bank Sentral Ukraina. Mulai bulan ini loh yang akan dikerjakan gitu, Januari ini berarti ya. Stiller akan mulai bekerja sama dengan kementerian untuk menyediakan kebutuhan teknologi Stillernya gitu. Jadi ya, ibaratnya lagi dibangun lah sistemnya apanya gitu ya, programnya gitu. Bagaimana uang ini biar aman apa segala macam dan bisa cepat terukur dan terdesentralisasi gitu ya. Dan ya sesuai dengan prinsip kripto sebenarnya begitu. Itulah yang sedang dibangun di bulan ini gitu. Dan ini akan bersifat nasional dan tidak menutup kemungkinan juga ya dengan negara lain ya, seperti tetangga-tetangganya Ukraina gitu ya dan negara-negara sekitarnya gitu, antar lintas negara tetangga gitu ya. Karena SLM menawarkan jaringan pembayaran yang terdesentralisasi gitu, cepat dan terukur untuk pembayaran lintas batas gitu seperti mitranya Ripple. Sementara Ripple telah difitnah karena gugatan Komisi Sekuritas dan Bursa untuk token SRP yang terkait. Maka dari itu SLM lah yang dipilih gitu ya. Dilihat dari berita di atas ya betapa cerdas ya Jet McCaleb ya. McCaleb ini ibarat seorang samurai gitu yang selalu memiliki senjata rahasia gitu. Karena kita ketahui ya XRP juga ya Jet McCaleb sebenarnya yang pendirinya gitu, yang menciptakan itu dia gitu. Sama seperti SLM gitu dan ada beberapa koin lainnya. Tapi yang paling menonjol ini adalah SLM dan XRP gitu. Karena jika XRP tidak tersandung, masalah dengan SEC kemungkinan teknologi XRP yang digunakan pemerintah. Siapa yang tahu gitu ya strategi bisnis Jet McCaleb ini gitu. Pastinya dia adalah orang yang selalu punya solusi gitu untuk mengatasi masalah yang sudah dia bangun yang sebesar ini gitu ya. Nggak mungkin dia membiarkan tanpa solusi gitu. Dia pasti selalu memikirkan cara-caranya gitu. Makanya bisa dibilang harus tetap optimis kepada produk-produk Jet McCaleb ini gitu. Khususnya untuk SLM dan XRP gitu ya. Jadi dilihat dari perkembangan SLM ini tidak menutup kemungkinan ya SLM bisa menjadi next coin gitu ya. Kita nggak tahu juga sih. Karena kan yang sudah memulai menggunakan sistem ke pemerintahnya sepertinya setahu saya ya SLM ini gitu. Kalau saya salah silakan di komen ya. Namun dari ini semua bisa dikatakan adalah hot news juga sih ya bagi dunia kripto di mana Stellar dan Ukraina sedang membangunnya mulai bulan ini sehingga meningkatkan trust. Ya dong, kan kita masyarakat oh gila loh. SLM digunakan teknologinya oleh pemerintah Ukraina gitu. Pemerintah loh, sekelas negara loh yang menggunakan teknologi ini. Jadi meningkatkan trust masyarakat kepada SLM. Jadi padahal ya dana masyarakat itu belum menggunakan gitu, belum menggunakan teknologi ini gitu, karena kan masih dalam pembangunan gitu ya.
pemerintahan Ukraina ini masih dalam pembangunan gitu. Tapi harga SLM sudah dipengaruhi oleh berita ini gitu, hingga SLM itu meroket gitu. Itulah trust ya. Itulah bisa dibilang berita positif yang selalu menggerakkan sebuah koin itu gitu. Itu sebenarnya berlaku juga pada saham, forex begitu ya. Jadi kadang-kadang banyak orang kan dalam memilih strategi berinvestasi dan trading itu harus memilih juga gitu, atau bisa kombinasi antara teknikal dan fundamental, atau spesialis fundamental atau spesialis teknikal. Nah, itu semua berlaku dan sah-sah saja gitu. Dari sini kita lihat ya, kita perhatikan dari segi teknikal, kita perhatikan grafik berikut ya. Ini untuk grafik SLM gitu ya. Saya buka aja yang live-nya ya. Di grafik SLM ini saya perhatikan sudah membentuk garis support ya, di 4250 ya, sekitar di situ ya. Dan garis resistennya di angka 5425 kali ya. Dari pergerakan harga SLM terbentuk garis resisten dan support terbaru ya, yang akan menjadi acuan kita dalam bertrading dan juga dapat menjadi pertimbangan kepada investor gitu untuk menambah aset SLM untuk jangka panjang gitu. Di sini kita lihat pada hari ini resisten terkuat ya itu tadi di 5425 gitu dan supportnya di 4250. Di sini Anda dapat mengambil kesempatan ya dalam melakukan trading jangka pendek gitu. Posisi harga sekarang adalah di 530 ya. Sekarang ini saya lihat di 5124. Terjadi kenaikan lagi, terjadi penurunan lagi ya. Ya biasalah naik turun, ini kayaknya sepertinya terjadi koreksi gitu. Jika Anda ingin mengambil posisi buy, sebaiknya tunggu di harga 4.300 gitu dengan target jual di harga 5.200. Jadi tujuannya untuk menunggu pantulan gitu loh dalam mengambil posisinya gitu. Sebaiknya take profit di harga 5.200 juga, itu juga berlaku bagi investor ya. Jadi menunggu pantulannya gitu loh. Jadi pantulannya maksud saya begini loh. Jadi di supportnya kan di 4250 ya. Di 4250 ini ya. Ini kemungkinan akan terjadi koreksi gitu. Kita nggak tahu ya sampai mana ya. Tapi tetap diambil posisi take profitnya di 5.200 di sini, sekitar di sini gitu. Jadi tunggu pantulan aja gitu. Jadi tergantung manajemen risk Anda juga ya. Anda bisa saja mengambil di harga sekarang gitu, tapi tetap saja mengambil di posisi take profit di 5.200 gitu. Agar Anda tidak menunggu terus, siapa tahu naik terus gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita juga harus punya manajemen risk gitu, mengambil di take profit 5.200 saja gitu. Tapi untuk masalah pantulan tadi maksud saya di sini loh. Terjadi pantulan gitu yang belum terkonfirmasi gitu. Umpamanya dia posisinya seperti ini ya. Terjadi penurunan tapi belum menembus garis support ini gitu. Kecuali sudah terbentuknya garis support ya. Nah, seperti ini. Di konfirmasi kedua kalau saya. Anda boleh ikutin gaya saya, tapi saya tidak menjamin juga ya keuntungan yang bagus buat Anda gitu. Karena saya selalu memakai strategi. Nah, kembali ke sini, kalau ini terjadi konfirmasi kedua nih penurunannya nih, sudah melewati garis support, ini akan kemungkinan besar akan terjadi penurunan yang besar juga gitu. Jadi harus tetap berhati-hati gitu. Jadi dalam hal ini kita harus bijak lah gitu ya. Jangan kita terlalu terpengaruh oleh berita-berita positif tadi juga gitu. Kita harus punya batasan-batasan begitu. Ambil aja di posisi 5.200 take profit. Nah, terjadi nanti koreksi lagi, Anda juga memang tidak seharusnya menunggu juga di 4250. Karena kadang-kadang orang banyak nggak sabar juga gitu ya. Atau ditunggu di 4.300 gitu kan, bisa dikatakan lumayan jauh juga nih di harga sekarang nih. Sampai ke 4.300. Lumayan jauh sih sebenarnya, tapi untuk amannya seperti itu, karena kita kan nggak perlu buru-buru ya, karena daripada kita buru-buru terjadi kesalahan yang fatal hingga kita mendapatkan kerugian yang besar gitu ya. Kalau Anda mengambil posisi sekarang boleh saja, tetapi tetap mengambil di posisi 5.200 begitu. Jadi keserakahan itu harus selalu dihindarkan gitu. Itu yang istilahnya greedy, itu harus memang selalu dihindarkan gitu ya. Itulah sekilas dari SLM ya, bagaimana prospeknya gitu. Tapi kalau dari saya lihat dari berita itu ya, memang dipikir-pikir SLM ini ya menarik sekali sih sebenarnya. Dan seperti saya bilang di konten yang lalu ya, saya juga punya SLM gitu. Saya sebenarnya lebih ke arah long term ya, investasi gitu. Jadi kenapa saya selalu memilih poin-poin tertentu gitu? Karena saya selalu membacanya ini gimana sih sejarahnya, dari mana, apa, kenapa ini diciptakan.
apa tujuannya begitu. Sehingga inilah mungkin salah satu tujuan diciptakannya SLM. Memang tujuannya ya untuk mengadopsi, agar dunia ini bisa mengadopsi gitu. Target dia sih itu dunia yang akan mengadopsi teknologi dia gitu. Jadi ini sama sebenarnya seperti zaman dulu ya, waktu perang berlomba-lomba ke bulan gitu. Mungkin sekarang ini berlomba-lomba punya koin digital sendiri gitu. Tapi saya yakin nih pemerintah Ukraina ya, pasti dia membuat sebuah mata uang digital untuk negaranya, pasti bersifat stable coin untuk menjaga moneternya negaranya gitu kan. Karena tujuannya untuk pembayaran transaksi non tunai gitu. Karena dilihat dari COVID sekarang ya, terlalu sensitif ya. Jadi itulah sekilas SLM. Jadi Anda dapat menjadi sebuah acuan lah. Ya, Anda bisa baca juga di coinsignal.info kalau untuk detailnya dan lebih jelas ya. Sedikit ini kita bahas soal SRP juga yang ikutan meroket nih. Sedikit tidaknya pasti ada pengaruh dari kenaikan SLM yang melesat juga ya. Karena seperti kita ketahui SLM dan SRP ini kan merupakan saudara ya, yang diciptakan oleh Jet Mecha Lab juga gitu. Kita perhatikan dari segi teknikal berikut datanya ya. Nah ini dia. Seperti yang lalu saya bilang kan, ada support dan resisten kuatnya SRP. Kalau yang lalu-lalu pasti sudah tahu lah kalau mengikuti konten saya, kalau yang sudah subscribe ya. Di sini kan sudah SRP ini sudah menembus nih batas resisten terkuatnya waktu itu ya, yang sering saya tarik garis di sini. Di sini malah sudah terjadi konfirmasi nih. 1, 2. Harusnya tadi di posisi 3.600 sudah bisa di buy sebenarnya. Posisi 3.655 ini posisi buy yang sangat bagus sebetulnya. Tapi tidak masalah ya. Jadi dari pergerakan SRP telah menembus tembok tebal XRP ya. Dengan konfirmasi ya, dengan time frame 1 jam. Jadi di konfirmasi kedua kenaikan sudah waktunya untuk buy, dan itu sudah terkonfirmasi pada grafik ini gitu. Mungkin bagi Anda yang sudah membaca artikel saya yang lalu ya, saya ucapkan selamat menikmati profit Anda gitu. Sedangkan untuk harga sekarang juga sebenarnya SRP sudah juga menembus tembok kedua gitu. Di angka 3956. Nih. Ini tembok kedua nih, resisten kedua nih. Itu juga sudah ditembus, tapi tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena dia terjadi, ini kan sudah 2 candle ya di time frame 1 jam ya. Karena dia ada terjadi penurunan nih. Nah, ketika 1 jam kemudian terjadi kenaikan lagi, nah itu baru Anda bisa mengambil posisi buy. Terkonfirmasi dia itu akan naik. Itu dari segi prediksi saya ya. Karena sepengalaman saya seperti itu gitu. Kalau dilihat yang ya historinya juga, kalau Anda lihat seperti itu kebanyakannya begitu. Nah, untuk mengatasi kerugian kita kalau terkonfirmasi 2 juga ternyata tidak seperti yang kita harapkan, disitulah Anda harus bijak gitu, mengambil take profit secukupnya dan ataupun cut loss di harga yang tidak membuat Anda kerugian yang sangat banyak gitu. Anda harus mempunyai batasan-batasan untuk keuangan Anda sendiri gitu. Namun itulah ya, sepenuhnya belum terkonfirmasi gitu. Apakah sekarang ini udah bisa mengambil posisi buy? Tunggu aja di candle kedua. Kalau dia candle kedua itu hijau atau naik, nah Anda boleh posisi buy langsung secepatnya gitu. Jadi Anda harus hati-hati sama koreksi itu gitu. Ini kan ada koreksi nih tadi nih. Kita nggak tahu, bisa terjadi koreksi juga, bahkan menembus resisten ini tadi. Nah, karena di sini dia sudah membentuk jadi support ini resisten. Karena dia sudah menembus resisten, ya kan garis resisten itu menjadi support gitu loh. Jadi ya hati-hati untuk koreksi ya. Sebaiknya bersabar, mengambil posisi buy di range 3.500 sampai 3.800 kalau mau amannya gitu. Dan Anda bisa jual di harga 4.300 gitu ya. Dijual di 4.300 nih. Kalau Anda sudah berhasil mengambil posisi buy di area segini. Karena kalau dilihat dari Fibonacci sebenarnya ini sudah masuk ke mendekati golden buy nih. Di 038, 05, 06. Nah, ini dia udah di area golden buy nih sebenarnya nih. Cuman kan banyak orang nggak sabar di situ ya. Makanya saya bikin range 3.500 sampai 3.800. Dan Anda bisa jual di harga 4.300 gitu. Untuk trading jangka pendek nih ya. Ini trading jangka pendek nih. Untuk jangka panjang ataupun investor sebaiknya tahan dulu sehingga berita positif untuk
XRP ini, yang bisa dibilang XRP ini kan didukung oleh berita SLM ya. Karena biasanya ya XRP naik, SLM naik, SLM naik, XRP naik. Ini biasanya seiringan nih. Jadi pengaruh berita SLM menurut saya ini hanyalah bersifat sementara gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Lebih vital itu ke berita SEC itu sebenarnya yang menggugat XRP ini gitu. Karena itulah yang paling vital. Karena ini bisa menentukan ada tidaknya XRP di pasar ya, di exchange. Ya memang XRP tidak akan hilang, tapi tetap aja dia ya bayangkan aja, ibaratnya seperti Indodax nih, kan tidak semua koin yang ada 8.000 koin di dunia ini ada di Indodax kan ya. Nah seperti itu juga takutnya kita di exchange lain gitu, XRP itu bisa delisting gitu kan, jadi tidak ada lagi gitu. Nah, jadi dia menurun harganya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu semua ya. Jadi kita harus tetap mendapatkan informasi gitu, mencari informasi, mencari referensi gitu. Makanya saya sarankan silakan subscribe channel saya ini, CSI Coin Signal Info, untuk mendapatkan info-info terbaru gitu yang akan saya ulas di sini, dan ya kita bisa bersharing bersama ya, dan bisa kita berdiskusi dengan teman-teman kita yang lain juga gitu. Dan jangan sungkan-sungkan juga untuk komentar di bawah gitu, apa yang harus kita ulas juga gitu. Siapa tahu ada request juga, karena kita kan tetap butuh masukan juga ya, apa yang harus kita tahu dan kita kembangkan. Nah itulah dia sekilas info ini semua tentang prediksi dan prospek XLM dan XRP. Semoga dapat Anda mengerti, dan maafkan jika kurang jelas ya saya menjelaskannya. Tapi kalau mungkin bisa Anda kunjungi di situs coinsignal.info untuk bisa membacanya, mungkin bisa Anda lebih mengerti dalam membaca ataupun mendengar ya. Inilah masukan dan ulasan dari saya tentang SLM dan XRP. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati ya, bersabar gitu. Memang berita ini sangatlah positif, terus terang saja ya. Seperti konten yang lalu saya bilang, sebenarnya saya memiliki koin XLM yang lebih banyak daripada XRP, dan saya sebenarnya hari ini cukup senang sih, sebenarnya sangat senang malah. Bisa dibilang saya mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat gitu, karena saya sebenarnya bersifat holder sih, memegang lama gitu, lebih ke jangka panjang gitu. Karena saya berpikir ini, karena basic saya kan saham, jadi saya lebih sering menabung gitu kalau prinsipnya menghadapi hal-hal ini gitu. Ya, inilah sekilas informasi dari saya ya. Disclaimer tetap tetap aktif ya. Tetap bijak dalam mengambil keputusan. Tetaplah mencari referensi lain untuk konfirmasi keputusan Anda. Karena ya kita tahu kripto adalah transaksi trading yang cukup berisiko tinggi ya jika Anda tidak bijak dalam mengambil keputusan. Semoga bermanfaat. Salam profit.